Kenapa kok mukanya meremut-remut? Iya nih. Ban, kamu kenapa? Iya nih, anak saya kayaknya berantem sama temennya di sekolahan. Terus? Iya, padahal kan bapaknya kalem begini, kok bisa anaknya Tuh. Kok kamu malah bertanya-tanya? Kamu nanya. Tapi emang lo bener loh, kalau mungkin masa kecilnya si Ban ini dulu kayak gini. Ben masa kecilnya kayak begini. Ada pepatah yang bilang, anak tuh cerminan dari orang tua dalam kehidupan. Iya. Bahasa Rusianya tuh, bihamdihe hoptikakiko. Artinya? Ya itu tadi, anak adalah cerminan dari orang tua. Gimana, Bang? Duh, saya lupa lagi. Oke, disuruh ulang. Oh iya, Itu bisa jadi tuh. Iya, kita jadi tema aja Bang. Anak adalah cerminan dari orang tua. Bener. Cocok Penting nih buat orang tua nih. Bener. Beben, tolong diperhatikan ya tema kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bunda yang ada di studio. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah-merah nih. Iya. Kayaknya bukan dari Jakarta nih Iya, Bunda coba. yang ada di studio. Coba tanya dari mana Bang? Dari mana nih Bunda yang ada di studio? Subang. Subang jauh, alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, spesial Ramadan nih. Assalamualaikum Bunda, spesial Ramadan akan membahas tentang kehidupan sehari seputar Ramadan. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang anak adalah cerminan orang tua dalam kehidupan. Kita akan membahas bersama Bunda Nana dan Bunda Marisa. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Dari Beben dulu deh. Beben boleh pertanyaannya spesial buat dari kamu deh. Iya. Bun, Bapak Ya, nih. ya. Nah, kebetulan dari masalah anak saya, pertanyaannya, apa pentingnya teladan orang tua dalam mendidik anak? Nah, teladan orang tua dalam mendidik anak. Iya. Baik. Boleh langsung dibahas aja Bunda ya. Baik, langsung bahas aja ya. Bunda Baik, Nana. Bunda Marisa, saya izin duluan ya. Iya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bun, Ya. Bunda, Iya. semangat ya. Alhamdulillah, kita membahas tentang peranan orang tua kepada anak yang dimana nanti akan menjadi cerminan bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya itu adalah dari bebatuan dan juga dari manusia. Naudzubillah min dzalik. Pertama yang akan ditanya bukan bagaimana engkau kepada tetangga. Yang pertama ditanya bukan bagaimana engkau kepada orang lain, tapi yang ditanya di awal adalah bagaimana dirimu dan bagaimana keluargamu. Ini yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pentingnya kita sebagai orang tua memiliki peranan yang sangat istimewa. Tugasnya orang tua satu, menyampaikan. Ini benar, ini salah. Itu jangan dilakukan, ini boleh dilakukan. Menyampaikan. Setelah menyampaikan, yang kedua yaitu mendidik. Ya, kemudian juga yang ketiga mencontohkan. Bukan hanya kita mengajarkan, menyampaikan, kemudian sudah mendidik, tapi orang tua tidak bisa mencontohkan. Hati-hati. Kalau memang kita bisa mencontohkan yang baik, mudah anak mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian juga setelah kita mencontohkan, kita perhatikan. Ini anak-anak kita udah benar belum melakukan apa yang sudah kita contohkan. Mungkin ada kelirunya. Kalau ada kelirunya maka jangan lupa untuk kita mengevaluasi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa mendoakan. Jadi insya Allah peranan orang tua Bang sangat penting. Karena yang akan ditanya pertama-tama adalah diri kita dan juga bagaimana keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya benar. Soalnya anak saya yang kecil si Langit itu suka gigitin baju gitu. Sampai robek-robek.
Oh terus? Katanya ibu saya dulu saya begitu. Nah iya ya, berarti Karena dia ada nggak pernah ngeliat loh. berarti ada kaitan dengan turunan gitu kali ya Bang ya? tahu Nah deh. mungkin dari Gimana? Bunda Marisa. Bunda Marisa. Jadi kalau misalkan sifat anak itu memang ada turunan genetik gitu ya. Tapi nggak sepenuhnya. Jadi setengahnya lah yang mirip-mirip biasa kita lakukan dulu itu bisa nurun ke anak. Walaupun dia nggak pernah lihat. Jangan dibahas dulu deh, nanti penasaran nih, masih panjang nih kita nih. Ada turunan genetik, padahal rumah saya tanjakan loh. Nggak masalah ya itu ya? Nggak masalah, tidak Baik, mengaruh. baik. Bun, Bunda. Ada yang baper nggak? Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, nama saya Halimah dari Iya, Bunda. Majelis Taklim Darut Taqwa Kasemalang Subang. Silakan Bunda. Yang akan saya pertanyakan. nih. Baper nih. Iya. Ya. Kata orang tua, anak saya ini cerminan saya atau fotokopinya saya banget gitu. Baik dari sifatnya, karakternya maupun wajahnya begitu. Oh iya. Ya, yang akan saya tanyakan apakah sifat-sifat orang tua itu bisa diturunkan kepada anaknya. Saya maunya sifat-sifat yang baik-baiknya saja yang diambil, yang diturutinya, jangan yang jelek-jeleknya aja gitu. Oh, milih ya. Iya. Baik, Gimana gitu pertanyaan saya buat Bunda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa milih mah semua orang juga Iya, mau pengen milih. bagus ya. Iya. Tapi gimana menurut Bunda Marisa nih? Nurun beneran gak sih sifat-sifat kayak seperti itu tuh? Iya. Nah, tadi kan sempat dibahas bahwa genetik ya secara fisik, biologi itu memang ada yang menurun. Biasanya temperamen ayah itu nurun ke anak. Biasanya emosi, cara menyikapi suatu situasi. Nah kalau ibu itu yang menurun adalah kognisi, kemampuan berpikir, kecerdasan gitu. Jadi mungkin ada sedikit-sedikit tuh yang turun-turun ya dari orang tuanya. Nah tapi juga selain genetik tentu dari lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi gitu kan. Anak ini kan adalah peniru sejati. Jadi dari mereka bayi gitu ya, mereka tuh udah bisa ngelihat kita gimana sih cara kita bicara. Gimana sih cara kita menghadapi masalah. Gimana sih kita cara menjaga hubungan dengan orang lain gitu. Nanti anaknya ngikutin gitu, memang benar akan fotokopi dari orang terdekatnya, yaitu dari orang tua. Begitu Ibu ya. Tapi kalau untuk milih mah nggak bisa kali Kalau ya. milih ya dididik aja yang sebaik-baiknya Ibu ya. Ya. Iya, berarti memang benar banget peran orang tua tuh penting kalaupun memang mungkin akan menurunkan sesuatu yang kurang baik, tapi dengan didikan, dengan arahan maka kan bisa berubah Bang kondisi seperti itu ya. Benar banget, Masya benar Allah. banget. Nah, semakin seru tema kita pada pagi hari ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Hikmahnya Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun, Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah anak cerminan orang tua dalam kehidupan. Ada yang baper? Silahkan. Oh. Yang di belakang dulu ya Bunda Iya, ya. yang belakang. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukaidah dari Masjid Taklim Darut Taqwa Kasemalang Subang. Baper Bun. Iya. Begini Bun, ada orang tua yang suka bermaksiat, jarang ibadah dan jauh dari agama. Pertanyaan saya, apakah anak itu bisa menjadi anak yang soleh dan solehah ataukah harus dijauhkan dari orang tuanya? Terima kasih Bun.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan anak adalah cerminan dari orang tua. Iya. Kalau orang tuanya begitu, anaknya Bagaimana bakalan pasti gitu ya? turun apa nggak pasti juga. Iya, baik. Bahas aja ya Langsung Bang bahas, ya. dah. Bun, Bunda, pastilah semua orang tua mengharapkan anak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi nggak usah kecewa ketika orang tua merasa kok dirinya belum baik. Lalu bagaimana anak-anak kita misalnya? Ingat, pernah baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu majisanihi ayu nasiranihi. Kata Nabi, semua anak yang terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Jadi dalam keadaan perkembangan anak yang diharapkan adalah kitanya pun juga belajar menjadi jauh lebih baik lagi, belajar lebih menjadi ibu yang kembali kepada Allah. Kemudian juga ayah-ayah di luar sana juga yuk kita kembali kepada Allah. Kenapa? Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mencerminkan orang tua yang memiliki akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bener-bener. Kalau dari sisi psikolog gimana tuh Bun? Belum tentu gitu ya. Kan tadi juga Bunda Nada menambahkan gitu ya bahwa ya kita tidak terlambat lah untuk merubah diri gitu. Dan juga bisa jadi dengan orang tua yang memiliki kekurangan, anak lah mungkin juga jadi jawaban gitu ya. Anak malah mendoakan gitu ya. Orang tua pun juga jadi ikut berubah gitu. Jadi ya tidak selalulah bahwa anak ini akan seperti orang tua. Iya benar. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya N.I. Mariam dari Majelis Taklim Darut Taqwa Kasomalang Subang. Iya. Baper Bun, Iya. gini Bun. Bagaimana kalau anak sejak kecil melihat orang tuanya sedang berantem, bahkan melihat kekerasannya. Pertanyaannya bagaimana supaya anak tidak trauma dan tidak mengikuti langkah-langkah atau contoh-contoh orang tuanya yang lagi banyak kekerasan atau berantem. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar kekerasan ya. Iya, ya. Ih, saya tuh suka kelembekan sih. Itu anak Namanya kasihan adonan ya. Iya. Anak kasihan kalau ngeliat kekerasan gitu, apalagi sekarang marak terjadi tuh ya. Di sosial media aja banyak, Bu. Iya betul, ini hati-hati nih peran orang tua ya. Harus gimana nih dari sisi psikolognya Bang, kita tanya Bang. Gimana tuh? Silakan Oke. Bunda. Ya, bismillah. Jadi, kalau anak sudah terlanjur melihat kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, itu tidak boleh sama sekali diabaikan. Jadi nggak boleh pura-pura nggak pernah kejadian. Ya udahlah, beranggapan kayaknya anaknya nggak apa-apa tuh gitu ya, baik-baik aja tuh, ceria-ceria aja. Nah itu harus dihindari. Bagaimanapun kita tetap harus mendiskusikannya dengan anak. Tanyakan apa perasaan anak ketika melihat pertengkaran tersebut. Gitu ya, apa pandangannya terhadap sikap orang tua yang seperti itu. Kita harus menjadi teman yang paling dekat dengan anak, karena kalau kita terlalu jauh, semakin jauh ya anak semakin berpotensi untuk trauma suatu hari nanti dan dia nggak tahu harus meminta tolong ke siapa. Ya, jadi orang tua ajak obrol apa perasaannya. Kita juga sebagai orang tua meminta maaf karena hal itu terjadi dan meminta maaf bahwa anak telah melihatnya. Lalu sampaikan mana sikap yang baik, mana sikap yang buruk. Jadi ajarkan juga bahwa perilaku kekerasan itu bukan sebuah solusi dari masalah gitu ya, agar anak pun dapat didikan dan ajaran baiknya seperti apa sih. Jadi bukan berarti telah melihat kekerasan itu maka itu akan menjadi solusinya dia nanti gitu. Jadi dibekelin terus, agamanya dibekelin, didikannya dibekali gitu ya. Jadi insya Allah semakin dekat kita dengan anak, traumanya juga semakin kecil potensi terjadinya. Seperti itu ya. Maaf Bunda, kalau umpamanya dibiarkan gitu, apa sih yang terjadi pada anak setelah dewasa, dampaknya apa masih kecil itu juga? Bisa secepat itu langsung berdampak gitu ya. Langsung jadi kan kalau misalkan orang melihat orang tua berantem rasa takutnya tinggi.
jadi khawatir orang tua saya aja bertengkar gitu. Nanti kalau di luar siapa yang bisa menolong saya? Dia kan jadi takut keluar gitu ya. Ada namanya social anxiety, cemas berelasi karena ngerasa nggak ada tempat aman. Nanti semakin dewasa bisa jadi ada gangguan depresi gitu ya, gangguan kepribadian lah yang lebih kompleks secara mental. Cemas yang berlebihan gitu ya. Iya, Bun, ya? cemas berlebihan yang nggak Cemas. bisa dikontrol. Itu kan cemas bahasa Indonesia Bang, kalau bahasa Zimbabwe itu pernah ada tuh Bang, apa Bang? Oh, kalau bahasa Zimbabwe itu deg-degang. Deg-degan, oh Pakai dengung. Deg-degang. deg-degan. Pakai Oh. pancing. Jangan kemana-mana ya, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Nah, gak terasa ya kita udah mau berpisah nih Bunda. Ya. Jadi gimana nih Bunda Nada, Bunda Marisa? Peranan kita sebagai orang tua. Maaf Damar, kamu belum jadi orang tua ya. Jadi kamu dengerin aja ya. Gimana nih peranan orang tua agar menjadi tauladan yang baik bagi anaknya? Kakak tua burung yang jinak. Ajib! Orang tua teladannya anak. Ajib! Oh, Masya Allah Bun. Iya. Bunda. Iya. Ingat loh ketika kita diberikan karunia yang istimewa yaitu berupa amanah anak dari Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya jadikanlah diri kita ini suri tauladan. Kita ini menjadi contoh figur bagi anak-anak kita. Karena yang menjadi figur utama bagi anak-anak adalah kita. Dan apalagi perempuan, wahai bunda-bunda, al-ummu madrasatul ula. Jadikanlah peranan ini kita ambil di mana seorang ibu menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Dan nanti ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan akan semua dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda Marisa ada yang mau ditambahin? Dan kunci utamanya itu satu, yaitu konsisten. Mau jadi tauladan cuman seminggu, terus berharap anaknya ngikutin. Terus ya anaknya juga kan jadinya nggak percaya gitu ya dengan kita, makanya kita harus konsisten. Benar. Gitu. Semoga kita semua bunda-bunda di sini bisa menjadi tauladan yang baik ya buat anak-anaknya. Amin. Amin. Nah sebelum kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih Bunda Makasih, Marisa. Bang. Makasih. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih bunda-bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi setiap hari selama bulan Ramadan. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.